Iya, iya, selamat sore semuanya. Sore Ya. Pak Har. Ya, selamat sore. Selamat sore. Oke, ya. Selamat siang dulu, selamat siang ya. Selamat siang, Pak. Selamat pagi, Pak. Siang, Pak. Pagi Semangat apa siang? pagi. Ya. Semangat Selamat pagi, Pak. pagi. Semangatnya pagi ya, semangatnya Iya. pagi. Selamat mendung, Pak. 55 nih, Pak. Hujan. Semangat mendung. Di tempat saya hujan nih. Pondok Mendung, Gede Pak. Jatiwaringin petir, Pak. Oh, iya iya. Ini hari ini ada Joko tiga lagi yang di maju jalan ya? itu. Ada 3 peserta ya yang akan apa? Presentasi ya. Ada 3 ya. Pak Gafar, kemudian Bunara. Bu Nara, satu lagi ada. Siapa? Boleh Pak saya, Siapa ya? kalau ada waktu. Baik, Tapi Bu Yuni. tapi Bu belum Yuni. saya, ya. Tapi belum saya kirim PDF-nya ke Bapak. Gimana caranya? Nggak masalah. Bisa share Nggak screen masalah. langsung, Bu. Iya, langsung aja. Aku Kirim juga aja belum rendang ke kok, Bapak, Bu. Oh ya. Ya, Kirimkan rendang ayo aja ke Pak. Bapaknya. Kalau begitu langsung aja Pak Gafar pertama deh ya. Pelan-pelan Oke. aja Pak. Siap. Terima kasih Pak Hartono atas kesempatan yang diberikan pada mata kuliah MP2 KIH ini. Jadi sesuai dengan tugas yang diberikan untuk menyusun proposal penelitian hukum skripsi. Ya. Di sini saya mengambil sesuai bidang saya, yaitu implementasi penegakan hukum pada penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia. Jadi sesuai dengan arahan dari Pak Hartono, di format penulisan ini sebagai tugas mata kuliah MP2 KIH, ada 4 hal yang diminta oleh dosen, yaitu di sini latar belakang. Saya akan bercerita sedikit tentang pandemi COVID, kesehatan sebagai hak fundamental, regulasi yang sudah banyak tapi kurang diimplementasikan. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah yang akan disampaikan. Yang ketiga, tujuan penulisan dan kegunaan penelitian. Serta yang keempat adalah kerangka teorinya. Ya. Untuk latar belakangnya, kita semua sekarang sudah tahu kalau di dunia ini sekarang sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor. Kemudian juga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi ini merupakan suatu epidemik penyakit yang menyebar di wilayah sangat luas. Pandemi itu ditetapkan apabila memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, munculnya penyakit baru pada penduduk, menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit berbahaya, serta penyakit tersebut dapat menyebar dengan mudah dan berkelanjutan antar manusia. Penetapan pandemi itu menurut WHO tidak terlambat, sebab menurut WHO sendiri, pandemi bukanlah kata yang bisa digunakan secara sembarangan. Kemudian juga untuk kesehatan sendiri sudah dijamin haknya secara konstitusional. Kalau di Indonesia itu telah ada sejak masa konstitusi RIS 1949, kemudian pasal 40 konstitusi RIS ini diadopsi ke dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950, bahkan di konstitusi WHO 1948 di sini dikatakan bahwa the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being. Jadi dikatakan di sini adalah fundamental rights, bukan lagi human rights. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah hak-hak dasar dari kesehatan. Kemudian kita lihat dari bulan Maret di mana pandemi itu sudah dilakukan, regulasi sudah banyak, tapi setiap hari kita lihat di berita, di TV, bahwa positivity rate, angka kesakitan, dan angka kematian akibat virus COVID-19 ini masih tinggi. Itu yang menjadi latar belakang dari proposal skripsi yang saya buat. Jadi kita lihat di sini sudah banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi ternyata kasus di
masyarakat masih banyak, sehingga menurut saya sebagai penulis, ini pemerintah saya anggap masih kurang tegas, sehingga regulasi yang sudah ada tidak dipatuhi secara ketat oleh masyarakat. Padahal pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular itu sudah ada ketentuan pidana yang dengan tegas berbunyi barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Itulah latar belakang dari proposal skripsi saya. Ini sehingga saya merumuskan 2 masalah di sini seperti arahan dari Pak dosen bahwa dalam rumusan masalah itu sebaiknya bukan apa, tapi bagaimana dan mengapa. Di sini saya mengambil judul rumusan masalah yang pertama, bagaimana penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia, dan rumusan masalah yang kedua, mengapa penerapan hukuman tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular tidak digunakan dalam penanggulangan COVID-19 ini. Ini kerangka teorinya, jadi berdasarkan latar belakang, kemudian rumusan masalah, saya menyusun kerangka teori seperti ini. Jadi saya menjelaskan dalam proposal saya, pengertian dari tindak pidana itu apa, itu saya mengambil dari buku Sianturi, dari buku Adam Casawi, dari Ruslan Saleh, dari Mulyatno, dari Leden Marpaung, dan termasuk juga menurut Simon Strafbar Fate. Itu saya masukkan dalam kerangka teori saya. Kemudian juga hukum pidana dalam arti objektif yang disebut ius poenale, hukum pidana dalam arti subjektif yang disebut juga ius poenendi, itu saya masukkan dalam kerangka teori pada subbab yang pertama tentang pengertian tindak pidana. Kemudian untuk subbab yang kedua, kebijakan hukum pidana ini, politik hukum sendiri adalah cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Kasih Umi. Udah. Juga ada yang mengartikan politik hukum pidana sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Untuk subbab ketiga dari kerangka teori ini, saya juga memasukkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ini saya ambil sesuai arahan dari Pak Hartono, buku dari Prof. Suryono Sukanto yang berjudul sama, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Di sini ada 5 faktor yang menurut Prof. Suryono Sukanto mempengaruhi suatu penegakan hukum. Yang pertama, hukum itu sendiri, di mana semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Kemudian penegak hukumnya, penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, sarana dan fasilitasnya. Di sini meliputi antara lain SDM yang terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, dan keuangan yang cukup. Kemudian dari masyarakatnya sendiri, di sini yang diharapkan pada buku Prof. Suryono Sukanto adalah kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan terhadap hukum. Serta yang terakhir adalah faktor kebudayaan yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Buku Prof. Suryono Sukanto ini saya baca cukup bagus, meskipun dia cukup tipis, tapi cukup bermanfaat untuk menambah isi dari proposal skripsi saya. Kemudian di subbab yang terakhir dari kerangka teorinya, saya memasukkan mengenai penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Di sini ada kegiatan atau kebijakan sosial atau physical distancing. Jadi awalnya dulu namanya adalah social distancing, tapi kemudian oleh WHO itu diubah menjadi physical distancing, karena diharapkan meskipun ada jarak di antara masyarakat dan komunitas, tapi hubungan sosial antara masyarakat itu masih tetap ada. Jadi di sini menciptakan jarak secara fisik, pembelajaran online atau metode daring seperti yang kita lakukan sekarang ini, kemudian mekanisme work
from home, serta penutupan tempat publik seperti mal, tempat hiburan, tempat pariwisata, itu juga termasuk dalam kebijakan sosial atau physical distancing. Yang kedua adalah perlindungan tenaga kesehatan sebagai garda depan. Di berita kita sering lihat banyak tenaga kesehatan yang mulai bertumbangan dan banyak meninggal, sehingga pemerintah juga mulai mengatur mengenai jam kerjanya, penambahan jumlah rumah sakit rujukan, penyediaan APD, serta penentuan skala prioritas pemberian APD. Yang ketiga adalah PSBB, yang mungkin teman-teman juga baca atau lihat yang paling kelihatan adalah di DKI Jakarta, yaitu pembatasan diri dan pergerakan individu, warga negara untuk tinggal di rumah, membatasi frekuensi, dan membatasi jumlah pertemuan massal. Serta yang terakhir adalah transparansi pemerintah. Jadi di awal memang pemerintah, kalau menurut saya sebagai penulis, itu masih ragu dan menganggap bahwa data kesehatan pasien itu merupakan rahasia dari pasien yang tidak boleh diketahui oleh umum. Tapi berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, serta Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, identitas pasien yang berupa rahasia itu dapat dikecualikan pada keadaan wabah. Itu bisa kita lihat di pasal 9 angka 5 dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2012 ini, yang berbunyi bahwa identitas pasien dapat dibuka kepada instansi atau pihak yang berwenang dalam penanggulangan wabah yang terjadi. Serta sebenarnya ada lagi yang satu lagi dilakukan oleh pemerintah pada penanggulangan COVID-19 ini adalah validitas data hasil pemeriksaan. Ada 2 pemeriksaan yang dapat dilakukan, rapid test maupun swab test, tapi yang lebih akurat adalah swab testnya. Demikian mungkin Pak Hartono proposal awal skripsi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan, arahan, serta kritik dari Pak Hartono serta teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Ya, Pak Gafar. Saya dengarkan tadi ya, dari awal sampai akhir. Tapi ada pertanyaan saya, ini perkiraan saja. Apakah menurut peneliti ini orisinal nggak peneliti misalnya? Kalau menurut saya orisinil, Pak. Karena bahkan sampai akhir-akhir ini dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri yang sudah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang rahasia kedokteran maupun mereka yang berwenang untuk mengajukan masukan terkait undang-undang atau peraturan perundangan terkait kesehatan, itu kelihatannya belum ada arah untuk menuju ke sana, Pak. Belum ada arah untuk menuju penerapan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pada masa wabah ini, Pak. Mungkin nanti juga arahnya ini, Pak. Arahnya mungkin saya akan melakukan wawancara pada saat pengumpulan datanya. Mungkin yang akan saya wawancara adalah pihak dari Kementerian Kesehatan sendiri, kemudian dari pemerintah DKI Jakarta, kemudian dari gugus tugas, karena mereka yang merupakan pihak-pihak yang berhak melakukan input kepada pemerintah terkait pembuatan peraturan perundangan terkait wabah ini. Iya, iya. Nah, saya mohon tambahan ya. Ini kan masalah hukum pidana ini, Betul, Pak. Ya? Iya kan dia? Iya. Masalah hukum pidana. Berarti peneliti kan ingin mengetahui pelaku yang melanggar, tentunya ini dikenakan unsur-unsur pidana kan? Dikenakan unsur-unsur pidana kan? Yang menjadi pertanyaan saya di situ, Pak. Jadi kan sebenarnya dasolennya sudah ada. Ketentuan pidana yang tegas itu sudah ada. Tapi kenapa pemerintah sampai saat ini hanya memberikan sanksi sosial, sanksi denda, sanksi administratif, tapi tidak melirik sedikit pun ke arah sanksi pidana ini, Pak. Itu yang menjadi pertanyaan besar saya dari awal wabah ini merebak.
Tapi nanti ini Pak Gafar, kalau dikenakan pasal-pasal pidana misalnya, ini pemikiran saya ya, dan ada beberapa pemikiran yang seperti ini juga, terlalu penuh nanti penjara. Apakah tidak sebaiknya memang ya ini diberikan sanksi sosial, suruh apa, taman, bersihin taman dan lain-lain ya, lebih Taman sepertinya sosial. ya, lebih Ya. bermanfaat langsung sepertinya ini. Memang ada aliran yang masih ketat seperti Pak Gafar, bahwa pokoknya harus dimasukin sel. Padahal selnya saja sudah penuh sekarang ini kan, udah terlalu penuh. Nah, denda aja yang didenda juga belum tentu punya uang, apalagi zaman sekarang. Nah ini mungkin kalau saya mungkin itu salah satu jalan sementara diberikan sanksi sosial. Ya. Cuma 5 menit itu saya lihat nyapu ini 1 jam, Pak. taman ya. Sekarang 1 1 jam jam ya? di DKI. Kalau Jadi tidur di kuburan nggak pasti. Kalau di DKI itu Ya. Pak, itu kan didata tuh. Setiap ada razia masker, itu yang tertangkap itu didata, NIK-nya dimasukkan, nomor induk kependudukan. Jadi kalau untuk pelanggaran pertama dia 250.000, pelanggaran berikutnya itu kan bertambah. Kemudian juga sanksi sosialnya itu pertama 1 jam, pelanggaran kedua dia 2 jam, kemudian itu berlapis terus. Waduh. Itu pemikiran saya juga Pak. Tapi dalam teori saya juga masukkan sebenarnya tindak pidana dan pemidanaan itu kan tujuannya untuk membuat jera masyarakat agar tidak melakukan lagi, atau untuk sebagai pembelajaran bagi yang tidak melakukan supaya tidak melakukan. Saya yakin kalau seandainya sanksi pidana yang tegas ini diberlakukan, itu penjara nggak akan penuh Pak. Mungkin cuma 5 orang, 10 orang yang masuk, tapi itu beritanya di blow up, orang jadi takut buat melanggar Pak. Itu yang saya rasa merupakan salah satu faktor kenapa tindak pidana ini harus dipertegas. Itu kan sesuai dengan teorinya Prof. Suryono Sukanto, Pak. Faktor-faktor yang menentukan penegakan hukum. Itu ada di situ, Pak. Itu yang benar-benar saya ambil sebagai dasar dari pembuatan skripsi ini. Ya itu makanya ada beberapa faktor Pak Sur itu menjelaskan ya. Itu memang sampai hari ini, saya lupa itu beliau pidato pengukuhan guru besar. Betul Pak, itu pidato berapa pengukuhan itu? Pak. Ya itu waktu itu kemudian sampai sekarang pun itu masih pas itu, artinya masih relevan untuk siapa saja saya pikir ya. Jadi itu dari segi hukum pidana hukum perdata juga ganti rugi, kemudian juga denda, kemudian juga untuk nantinya ke depan ya lebih panjang lagi. Jadi masih sangat tepat untuk teori atau pendapat dari Prof. Suryono ini memang tajam ya dan masuk akal kalau saya pelajari ya dari dulu. Nah saya beruntung yang menjadi salah satu asistennya dulu itu. Jadi belajar banyak saya itu. Jadi kalau Mas Gafar mengutip itu, tapi nanti Mas Gafar kalau memang ini untuk skripsi, mohon supaya tentunya frasa kalimatnya, saya khawatir nanti jangan sampai menghebohkan, membuat gaduh. Turnitin ini kan macam-macam ini sekarang ya kan, mengutip harus begini begitu, cobalah. Nanti dengan kalimat Mas Gafar sendiri dimodifikasi sedemikian rupa, tapi maksudnya sama persis seperti pernyataan atau pendapat Pak Suryono, saya kira gitu. Karena kalau langsung saya khawatirnya itu tadi belum apa-apa udah kena kan, nggak lucu kita ini ya kan. Jadi saya saja sampai 6 kali itu mutar otak, wah bagaimana ini ya, jangan sampai saya dituduh itu plagiat sih bukan menurut saya, tapi bahwa kita harus bisa menerjemahkan dengan modifikasi kalimat kita sendiri. Saya yakin kalau teman-teman di sini nanti bisa secara pelan-pelan mencoba dan iseng-iseng kalau sudah, atau Mas Gafar kalau iseng-iseng diturunitin kira-kira berapa persen itu tulisan Mas Gafar. Misalnya ini sebagai iseng-iseng saja, ya kan. Jadi siapa tahu bagus 20% udah cukup, ya kan, sudah cukup. Yang dimintakan
30%, 30 sampai 35. Tapi kita coba nanti kalau Maksimal itu Pak ya? bisa 30 bisa ke 35. 30. Saya minta ke fakultas itu 35, tapi ini masih tarik ulur mintanya 30. Kalau 30 berat sebetulnya, sangat berat. Tapi ya kita lihat saja. Jadi Izin, Pak aturan Hartono, ya. kalau kerangka teori itu bukannya kita benar-benar harus mengutip dari buku yang kita ambil Iya. ya Pak? Benar. Baru nantinya di pembahasan Turnitin kita bisa ini. kita bisa masukkan apa yang menjadi pendapat kita dalam pembahasannya Pak. Nah, makanya kutipan dulu begitu memang, kutipan langsung harus percis. Tapi sekarang ini karena ada itu tadi, turnitin. Jadi bagaimana supaya kita bisa mungkin bisa yang 4 bait ya. 1, 2, 3, 4 masih oke. Lebih dari sana biasanya udah kena merah kita. Ya. Nah, makanya nanti kalau Mas Gafar ke kampus iseng-iseng dibawa ini terus dicek. Ya memang 50.000 sih Pak kalau nggak salah ngecek. Ngeceknya di mana Pak? Di OKI perpustakaan kita. Oke, siap. Siap Pak. Ya tapi jangan sekarang karena kan COVID. tadi malam saya kirim itu tuh Lockdown. COVID itu gawat ini bisa tutup ini ya. Oh, Bisa cek tutup dulu. fakultas. Izin tanya Pak, Pak. kalau Apalagi? undang-undang bagaimana Pak? Justru itu undang-undang pun undang-undang dasar, undang-undang nomor 174 misalnya ya sama saja. Ada yang kena itu. Ada yang kena sehingga kita harus dengan menulisnya dengan tidak persis sama menurut isinya, tapi apa ya? Tadi itu kita modifikasi kalimatnya lain, tapi maksud daripada isi pasal tersebut sama. Nah, gitu. Oh boleh ya Pak ya? Ini kan belajar lagi kita. Harus Jadi belajar bunyinya lagi. begini mungkin ya Pak Hartono ya. Jadi kayak misalnya Ya, tadi coba. yang Suryono Sukanto. Ah, Jadi ya. di situ saya bunyikan menurut Profesor Suryono Sukanto, faktor-faktor penegakan hukum dapat dibagi menjadi, nah itu kata-katanya saya rubah sendiri mungkin. Tapi Bisa. tujuannya sama gitu ya Pak. Bisa begitu. Gitu. Saya kira itu dulu. Ini ada satu lagi, 2 atau 1 lagi yang Kalau untuk Pak, presentasinya gimana nggak Pak? bisa dikasih mahasiswa Pak untuk mengomentari atau memperkaya Pak Nanti Gafar tadi. Boleh, Beliau boleh. tadi minta begitu Pak. Beliau tadi minta begitu soal. oh begitu. Wah ini bisa nggak selesai nih. Boleh Nah, dikasih waktu baik. 5 menit aja Pak. Tapi 5 5 menit menit. lah. Iya Pak, tamu bolong. Nggak bisa Ya. kalau cuma 5 menit Bang Gafar. Nggak bisa kalau cuma 5 Iya. menit. Tahu sendiri 316 kan? Kita masuk daftar antrian nih soalnya nih. Iya ini. Ya udah 7 menit, Kita kan 7 mau menit. oposisi Pak, mau oposisi. 7 menit. Pak Gafar itu bilang begitu. Oke. Kita harus hantam Ya. beliau gitu kemarin. Oh, ya langsung. Jangan ya Opung. Langsung. Baik, terima kasih Pak. Iya. Sependapat dengan Pak Hartono, perlu kehati-hatian barangkali dalam menulis ini. Saya khawatir bahwa proposal Pak Gafar ini menjadi sebuah laporan pandangan mata. Laporan pandangan mata tentang apa? Tentang COVID, bukan tentang hukum, Pak. Nah ini hati-hati, karena nanti penjelasannya semua itu jadi semua tentang COVID. Padahal permasalahannya adalah penerapan hukum. Tidak menonjol hukumnya Pak Gafar. Yang menonjol adalah orang terpesona tentang COVID-nya. Nah, kalau dia tentang COVID, dapat diterima. Bahwa memang seperti inilah. Tapi kan kita mahasiswa hukum. Apanya COVID ditinjau dari sudut hukum yang menjadi permasalahan. Oke, siap. Penegakan hukum, kalau kita lihat pidananya itu 1 tahun atau denda maksimal 1 juta. Tidak dikurung. Itu bisa. Mas Sumir. Dan tidak diterapkan di seluruh Indonesia itu. Ya. Padahal judul Bapak Indonesia. Saya khawatir Bapak mengambil kasus adalah DKI. Jadi saya kurang sependapat kalau ini diangkat jadi skripsi. Sebagai laporan pandangan mata terhadap COVID, Oke, siap. barangkali boleh Pak. Mohon maaf. Oke, terima kasih Kak Wilfried. Jadi
Saya Oke. jawab ya, saya jawab dulu. Mantap. Jadi memang di awal makalah yang saya kirim ke Pak Hartono, itu saya fokusnya di Provinsi DKI Jakarta. DKI. Jadi tidak di Indonesia. Karena benar kata Pak Wilfried, juga menurut bukunya Suryono Sukanto, kan ada faktor kebudayaan di situ. Budaya di DKI dengan yang lain beda, itu tidak bisa disamakan. Kemudian menurut Pak Wilfried tadi lebih terpesona di COVID, makanya saya di kerangka teori itu untuk COVID-nya saya sedikitkan, Pak. Tinjauan pustaka tentang COVID-nya saya sedikitkan. Saya lebih masuk ke tindak pidana, pengertiannya itu apa, kebijakan hukum pidana itu apa, terus secara politik hukumnya itu seperti apa. Baru di COVID-nya itu, kenapa sih penegakan hukum yang tegas ini tidak diterapkan? Padahal faktor-faktor yang atau dasar-dasar secara hukum pidananya itu udah masuk semua. Makanya itu nantinya yang akan saya tanyakan kepada pemangku-pemangku kebijakan di tingkat atas, di tingkat Kementerian Kesehatan, di tingkat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di tingkat gugus tugas. Kenapa sih mereka tidak mengambil dasar ini dalam melakukan penindakan secara tegas? Itu maksud saya, Pak Wilfried. Jadi memang benar kata Pak Wilfried, saya harus hati-hati, sehingga memang nantinya narasumber saya juga pastinya juga orang-orang yang memang mereka mempunyai wewenang untuk memberi input atau masukan kepada pemerintah dalam penanggulangan COVID ini. Begitu Pak Wilfried. Cukup. Ya. Oke, Saya Bos. tambahin sedikit. Ya, Saya mau tambahin tanya, sedikit, Pak. Pak, Gafar. Muhajir Habibie, Pak. Siapa ini? Bang Habibie kan udah tanya tadi malam. Jadi Nah, sebenarnya gini ini juga. hal baru ini hal baru. Sebenarnya ini. gini juga. Jadi kalau di presentasi tadi malam di politik hukum, ini proposal ini sudah diperkecil lagi, sudah dipersempit lagi, bahkan sudah sampai ke pembahasan, Pak. Sudah sampai pembahasan karena tadi malam itu konteksnya politik hukum, sehingga saya menyimpulkan bahwa dalam penanganan COVID ini, politik di Indonesia itu lebih determinan daripada hukum di Indonesia. Karena pembuatan peraturan perundangan, pengambilan kebijakan dari pejabat, itu masih dapat diintervensi oleh orang-orang secara politik, Pak. Itu seperti itu. Ayo Bang Habibie. Sebentar, sebelum Kenapa nggak gini aja Pak Gafar? Sebelum yang Penerapan tanya siapa, politik hukum dalam penanggulangan COVID. Pidananya nggak masuk. Judulnya ya, Pung. ya, politiknya doang. Nah, Baik. memang harusnya tidak ada pidana di sini seperti Ada. kata Pak Hartono Ada tadi. pidana, Pak. Sepertinya Pidana masuk itu, pidananya Pak. Jadi Nah, gini, Pak pidananya Wilfried. masuk itu. Kalau secara itu kan penulisan cara karya masing-masing. ini ya, kita kan harus tahu dulu ada masalah apa sih di situ. Masalah itu kan kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Desainnya ya. Kesenjangan antara teori yang ada, dasar yang ada saya ambil di sini. Udah ada ketentuan pidana yang tegas, tapi das sein-nya kenyataannya itu tidak diterapkan. Itu yang saya ambil, Pak. Itu sebagai masalah dari proposal skripsi saya. Jadi Betul bukan sekali, melebar Pak Dr. kemana-mana. Gafar. Dasarnya Setuju harus saya, Pak jelas Dr. dulu Batu. saya. Betul Pak Iya, Dr. iya. Gafar itu. Lanjutkan itu, barang sudah jadi kok. Ya, baik. Pak Hartono mohon izin, Ya, Bang Gafar ya. selaku 3 menit penyanyi. ya, 3 menit. Orang 3 udah menit. jadi. Ya ini menarik. Ya, Yang saya coba tanyakan ini nanti metode penelitian yang dilakukan oleh saudara penyaji ini nantinya apakah ada studi kepustakaan atau studi tentang peraturan? Ini kan terkait dengan penegakan hukum ya. Berarti mau tidak mau nanti akan ada kajian yuridis terhadap peraturan-peraturan terkait penanganan COVID-19 ini. Tuh. Apakah nanti studinya seperti itu, Pak Gafar? Apakah pustaka atau kajian fakta yang ada di lapangan, penelitiannya atau seperti apa? Mungkin biar lebih menambah wawasan kita semua ini. Nantinya untuk mengajukan proposal juga kan. Ini kan perdana nih Pak Gafar ini menjadi shock terapi buat semua nantinya ini. Ya, ya. Terima kasih Bang Habibie. Kalau terkait arahnya nanti bagaimana penelitiannya, itu mungkin saya akan minta arahan juga dari pembimbing pastinya. Cuman kalau di bayangan saya, pastinya saya harus mengambil wawancara dari seperti yang saya bilang tadi, dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah Provinsi DKI, kalau perlu dari
Polda Metro Jaya, kemudian juga dari gugus tugas, itu saya harus ambil wawancara dari mereka. Mereka kan pasti memberi masukan kepada pemerintah maupun kepada gubernur dalam penyusunan peraturan gubernur maupun peraturan Menteri Kesehatan terkait penanggulangan COVID ini. Apalagi pada penegakan hukumnya. Itu pasti. Itu yang saya pengen ambil. Begitu, Bang. Ya. Ya. Cukup ya. Nanti. Kalau untuk Ini saya PowerPoint-nya gimana, Pak menambahkan, Hartono? ya, saya menambahkan Pak Gafar jadi itu kan penegakan hukum ya, langsung saja penegakan hukum pidana, langsung saja. Karena kalau penegakan hukum nanti ada hukum administrasi masuk, hukum perdata masuk. Nah ini akan lebih luas. Kita batasi saja misalnya penegakan hukum pidana. Nah itu satu. Kemudian dari kerangka teori pakar-pakarnya cukup bagus ya, ada beberapa. Tapi tolong difikirkan lagi, coba di kita ini di Indonesia ada pakar hukum yang mungkin kita terlupakan. Coba tindak pidana menurut Prof. Muladi misalnya, apa itu? Nah, Rektor saya dulu itu Pak Undip ya. Ya kan karena memang pidana wadahnya di sana sih. Kita kalau enggak temannya Pak Muladi, Prof. Bardanawawi Arif ya, coba dari sana akan muncul nanti ini seperti apa beli. Ya sama sih pendapatnya sama-sama saja, tapi gregetnya lebih tajam biasanya dari kita coba sih. Coba ini kalau yang lain-lainnya sudah inilah sambil jalan. Namanya juga suatu proposal penelitian hukum seperti Mas Habibie tadi tanya apa tadi. Metode penelitiannya apa? Ya, sudah barang tentu kalau saya lihat dari judulnya nih, penelitian hukum empiris, sosiologis ini. Berarti kita mainnya nanti di lapangan pasti, di lapangan. Jadi otomatis penelitian hukum ini juga normatif. Ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder, ada bahan hukum tersier, ya kan? Dan data-data primer dan data sekunder yang kita dapatkan dari lapangan, wawancara, kuesioner, ya kita sebarkan. Ya. Nah itu bisa memperkaya memang, penulisan penelitian hukum ini. Tapi ya itu tadi, saya kira betul yang di awal Mas. Jadi DKI Jaya saja. Ya siap. DKI Jaya. Seperti Mas Gafar bilang, faktor budaya menentukan suatu daerah, penegakan hukum. Satu daerah. Di Bekasi tidak sama kayak di Jakarta kan, di Bekasi lain ininya, di Semarang lain lagi nih, ya kan? Jadi itu bagus faktor budaya. Berarti apa? Nanti masuknya di bab 2 nanti skripsi, tolong budaya hukum. Siap. Budaya hukum pasti itu masuk itu budaya hukum sehingga kita tahu ini kan di Unpad sudah ada itu, ya kan? Siapa dulu yang ngajar Mas? Budaya hukum dari Friedman itu, ya kan? Ya. Kan biasanya masuknya ke sana nanti. Jadi coba nanti di lokal ini di DKI ini seperti apa? Ini mungkin yang agak aneh kan, yang tertangkap di DKI ini orang-orang di pinggiran Jakarta malahan, orang Depok, orang Bekasi, Tangerang. Jabodetabek ya Pak. Ya kan? Tapi justru mungkin orang Jakarta sendiri lolos mungkin. Nah ini kan kita nggak tahu kalau nggak diteliti. Gitu. Kebanyakan KTP-nya KTP pinggiran. Kota apa itu? Satelit. Kan? Nah itu. Silakan. Jadi saya memberikan masukan itu saja dulu. Terakhir Pak Hartono, untuk model presentasinya seperti itu nggak apa-apa ya Pak? Jadi untuk PowerPoint-nya itu tidak terlalu banyak yang disampaikan. Oh iya. Langsung fokus-fokusnya saja. Betul, karena kalau presentasi di ujian seminar yang sungguhan itu hanya 10 menit. Ya. 10 menit. 10 menit udah cukup itu. Langsungnya tanya jawab dari penguji atau pembimbing saja. Ini tadi pembimbingnya malah banyak banget tadi. Kalau dibuka tanya semua nanti kan. 316 pembimbingnya Pak.
Mau Tapi melebihi nggak ada jam no seminar hard feeling nanti. ya Pak Gafar ya, no hard feeling ya. Siap. Nyantai. Minimal berapa Pak? Berapa slide? Jadi karena tadi sudah pembimbing sudah, penguji sudah, kita tunggu promotor. Pak Saipudin bagaimana? Iya. Mungkin terakhir pendapat dari Pak Saipudin, Pak. Iya, itu. Cukup Pak. Kalau saya sih barang sudah jadi tuh Pak Dr. Gafar. Kan tadi malam saya Ini yang dimaksud promotor, ini yang mempromosikan memang terus barang itu. udah jadi Jadi barang itu itu barang. Pak. Udah sedikit aja nambah dari Pak Hartono selesai itu. Pidana. Udah bagus Pak Dok. Ya, tuh. Terima Jadi, kasih Pak Pak promotor. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama ini, kedua langsung aja nih. Kedua, siapa Mbak Nara ya? Silakan Mbak. Ya Pak, bentar Pak. Ya. Nah ini kita bombardir ini. Iya. Gawat. Betul. Serang. Wah, ini udah pakai bahasa Inggris nih, udah tidak menggunakan bahasa baik yang benar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Nara konsentrasi bisnis ya? Pidana. Terima kasih teman-teman. Terima kasih pertama untuk Bapak Hartono yang sudah membimbing untuk majunya seminar proposal ini, walaupun masih banyak kurang-kurangnya. Saya usahakan sebaik mungkin, walaupun slide-nya masih banyak kurangnya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah seminar skripsi saya dan judulnya Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Rekayasa Genetik. Ini dari studi kasus putusan MA nomor 2594/2018 Pengadilan Negeri Medan. Ini F5 ya? Langsung panah. Backspace ya? Udah. Benar, Bu. Dalam presentasi ini saya akan akan membawakan 4 pokok bahasan sesuai dengan arahan Pak Hartono, yaitu latar belakang. Jadi kalau untuk seminar proposal sampai kerangka teori. Jadi pada kesempatan ini saya akan membicarakan penelitian saya dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan yang keempat kerangka teori dan konsep. Nah, inti dari penelitian saya itu sebenarnya sekitar tentang perlindungan konsumen. Nah, latar belakangnya penelitian ini seperti kita ketahui kemajuan teknologi sudah untuk di bidang biologi, bioteknologi untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan lahan salah satunya, terus untuk mengantisipasi datangnya virus, datangnya produk-produk bakteri-bakteri yang sudah jadi intinya gini, kemajuan teknologi itu untuk direkayasa genetika pada abad 20 ini sudah sampai ke manipulasi genetik. Jadi intinya dari rekayasa itu kan merekayasa gen. Nah, merekayasa gen itu dasarnya dari mana? Dari cloning DNA. Jadi di sini saya nggak cerita tentang teknis cloning DNA ya, karena teknis sekali, dari sel, dari penyisipan gen. Jadi intinya rekayasa genetika ya menghasilkan penemuan bibit unggul, dan untuk manusia bisa vaksin hewan dan bayi tabung ya. Jadi intinya rekayasa genetik ini menunjukkan manfaat untuk meningkatkan kualitas hewan, manusia, untuk makhluk hidup lah. Nah, terus dari rekayasa genetik ini, bioteknologi ini banyak ada kontroversinya, ada pro kontranya. Dari yang manfaat genetik
itu bisa untuk apa? Untuk ketahanan pangan, untuk obat-obatan. Nah, tapi ada kontranya. Kontranya di mana? Untuk di lingkungan hidup. Jadi berupa apa? Kurang enak itu. Kegangguan dari keragaman hayati. Kayaknya bukan informasi. Ini dampak negatifnya ya, kontroversinya. Saya tidak bicara banyak, nanti waktunya terlalu lama. Nah, di sini peredaran pangan-pangan di Indonesia ini sebenarnya sudah banyak sekali yang mengandung GMO. Jadi GMO itu sebenarnya sama dengan produk rekayasa genetik. Jadi genetic modified organism. Jadi organisme yang direkayasa, yang disisipkan ke dalam produk-produk tanaman pangan kita. Jadi sebenarnya yang beredar di pasaran kita sudah banyak seperti jagung, terus pisang, buah-buahan juga sudah beberapa sudah mengandung GMO. Nah, di sini peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan sudah ada. Jadi sebenarnya peraturannya nanti di belakang banyak sekali ya. Terus udah gitu. Jadi dari latar belakang ini saya mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana penuntutan terhadap tindak pidana perlindungan konsumen pada produk rekayasa genetika. Yang kedua, bagaimana penyelesaian tindak pidana perlindungan bagi konsumen di Indonesia yang berkaitan dengan produk rekayasa genetik. Tujuan penulisan yaitu agar pembaca mengetahui bagaimana penuntutan terhadap tindak pidana perlindungan konsumen pada produk transgenik. Yang kedua, agar pembaca mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen berkaitan dengan produk transgenik. Nah, ini undang-undangnya. Jadi dasar hukum dari untuk tindak pidana ini sebenarnya banyak sekali ya. Dari yang Undang-Undang RI nomor 23 tentang kesehatan, nomor 7 tentang pangan, yang terus Undang-Undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen sampai ke peraturan Kepala Badan POM. Dari sini sudah ada label, terus label GMO, terus perlindungan tiap-tiap pangan tanaman yang sudah mengandung GMO, dan keamanan mutu sudah ada, terus Permenkes untuk peredaran sudah ada, dan terakhir yang di peraturan dari Kepala Badan. Terus kegunaan penelitian, yaitu hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk penelitian mengenai perlindungan konsumen produk rekayasa genetik dan sebagai syarat untuk memenuhi ujian skripsi di Universitas Krishna Dwipayana. Jadi sekarang kita memasuki tentang moto tentang perlindungan konsumen. Nah, moto perlindungan konsumen itu sebenarnya dari intinya semua itu, whole-nya itu membangun konsumen yang cerdas dan mandiri. Di sini selanjutnya yang terakhir ini kerangka konsep dan teori. Kerangka konsepnya yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum di Indonesia yang mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UPK ini menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Jadi ini kerangka teori sebenarnya intinya cuma konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Ini kita lewatin aja ya, terlalu panjang. Terus dasar pelindungannya itu tadi yang UUD 45, yang kedua ini pasar 1 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 99 dan UPK. Terus latar belakang perlindungan konsumen, karena kegiatan bisnis itu ada hubungan konsumen dan produsen, di mana konsumen itu perlu dilindungi sehingga perlu adanya peraturan UPK ini. Terus tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Jadi konsumen harus sadar kalau konsumen sendiri mempunyai hak untuk
melindungi dirinya dengan mengetahui undang-undang yang ada di UU PK ini. Di sini hak konsumen, terus kewajiban konsumen, hak pelaku usaha. Hak pelaku usaha juga sebenarnya bisa menjadi konsumen. Kenapa? Karena misalnya pabrik dia membeli raw material, dia posisinya sebagai konsumen juga. Ini kewajiban pelaku usaha. Jadi pelaku usaha dan konsumen itu sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Nah, positioningnya dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sebenarnya sama semua. Produsen bisa jadi konsumen, distributor bisa jadi konsumen, penjual bisa jadi konsumen. Jadi semua mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Ini undang-undangnya, yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan pengawasan barang yang beredar, terus pelanggaran Undang-Undang UPK dan pelanggaran UPK pasal 11-12 ini yang tindak pidananya. Ini ya, perbuatan yang dilanggar, yang tidak memenuhi syarat standar. Jadi setiap undang-undang itu semua ada syarat, ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh si konsumen dan produsen. Perbuatannya dilanggar. Nah, terima kasih presentasi saya hari ini. Mohon masukannya, mohon maaf kalau ada salah-salah. Iya. Gimana ya, Pak? Oh iya. Ini jangan dikomentari dulu tadi. Ini di stop share. Pertama itu di tadi yang belum saya temukan tindak pidananya apa saja. Nah itu di ini Pak. Ya? Nah, ini Pak tindak pidananya. Maksudnya lari kemana ini? Duduknya di mana ini? Larinya ke UPK itu, Pak. Di kerangka apa di mana? Di konsep atau di kerangka? Di konsep. Bukan, sebentar. Konsep ya. Nah, di latar belakang, tolong juga digambarkan tindak pidananya apa sih yang mau diteliti? Kan itu banyak sekali itu. Tindak pidananya secara spesifik apa yang akan diteliti? Oh, yang melanggar ini Pak, melanggarnya di sini. Misalnya pisang, terus sudah genetika itu ya. Pak. Kemudian pisang dimakan bahaya misalnya, ya kan? Nah itu harus digambarkan spesifik dia. Jadi tidak pidana di mana? Di apa yang tidak pidananya gitu? Terhadap apa? Terhadap genetikanya itu atau apa? Maksudnya dia produknya melanggar gitu ya Pak ya? Melanggar undang-undang gimana? Apa? Iya itu apa itu? Itu apa itu? Bentuknya apa ini itu? Pak, masuknya di sini pelanggaran atas UPK ini. Sama yang bentuknya apa? Bentuknya? Bentuknya di penjara. Jadi racun dan sebagainya gitu loh. Nah, yang itu apa namanya? Kan di sini kan coba latar belakang deh. Rumusan masalahnya kan bagaimana penuntutan terhadap tindak pidana perlindungan konsumen pada produk rekayasa. Nah, penuntutannya dari perlindungan konsumen ini. Produk rekayasa genetika itu apa saja yang bisa dipidana? Yang mana? Nah, yang ini Pak, yang fokus. Yang melanggar ini Pak. Wah, banyak sekali. Jadi milihnya yang mana ya Pak ya? Nah, itu maksud saya itu. Kalau ini kan nanti pusing nih, kalau semua banyak banget. Tapi satu UPK-nya aja. Saja. Ada kesehatan. Apa yang paling menonjol, yang banyak sekali dilakukan? Nah, saya fokusnya ke UPK aja Pak ini. Nah, mungkin artinya kalau ada misalnya sekelompok masyarakat makan pisang GMO, pada kena kanker, tapi bagaimana ini nggak dituntut gitu loh, Mbak Nara. Ini loh, ini undang-undangnya yang dipakai ini. Betul. Karena yang tadi kan banyak sekali. Nah, betul. Nah, terus Pak, maksudnya kalau konsumen makan pisangnya udah mengandung GMO, GMO-nya berefek ke badan manusia itu, gitu kan? Pertanyaannya. Nah, itu yang saya pertanyakan, bagaimana? Dari kemarin saya pengen tanya,
posisi kita itu undang-undangnya apa gitu loh Pak. Karena selama ini kan semua produk GMO itu yang penting sudah dapat izin edar, dia Betul. sudah bisa gitu loh. Tapi kan misalnya GMO ini mengakibatkan kanker di badan manusia. Sedangkan Iya. manusia itu yang menyebabkan kanker bukan si GMO aja, dia yang rokok, dia tiap hari makan yang berpengawet hidup. Nah, itu yang di situ yang saya masih belum dapat, Pak. Makanya khusus tindak pidana ini yang merugikan konsumen itu tindak pidana apa bentuknya gitu. Sehingga nanti fokusnya ke sana. Iya kan? Jadi saya tuh rencananya gini, Pak, ke arah penelitiannya yang ke arah normatif. Jadi undang-undang yang sudah ada ini bagaimana ke manusianya gitu loh, Pak. Ya, mungkin begini Bu Irma, lebih fokus kira-kira pelanggarannya yang mana sehingga yang jadikan bahan penelitian nanti itu gitu loh, maksud Pak Hartono mungkin begitu ingin masukkan aja. Jadi fokus gitu Iya, kali Pak. Bu. Fokus, iya. Kalau boleh saran Misalnya juga, tadi kan itu. ada studi kasusnya itu Pengadilan Negeri Medan. Coba buka, apa kasusnya? Nah, Ya, gitu. Medan. Tapi nggak bisa dibuka. Waduh. Jadi yang studi kasus itu yang Medan sudah jelas Pak, dia tidak menggunakan dia menggunakan produk GMO tapi dia tidak mempunyai izin edar gitu loh Pak. Biasanya kalau dia mempunyai izin edar, coba aja itu tindak pidananya. Itu aja Bu dipakai Izin Iya, edar iya, itu iya. menggunakan itu. tapi nggak bisa dibuka Ada sekarang. izin, dia Ya rusak. Web Mahkamah Agung baru seminggu ini nggak bisa dibuka itu. Ya Pak, memang belum bisa. Pak. Lagi habis kebakaran itu Pak. Nah, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti sudah bisa dipegang itu. Pak, rencananya itu kan saya diskusi konsultasi dan diskusi ambil data dari Badan POM sama karantina pertanian di situ. Ya. Nah, ini kan ke arahnya penelitian normatif ya, Pak ya. Betul. Nah, betul. kalau empiris misalnya nggak apa-apa, Bu. Empiris juga nggak masalah. Karena kan mendatangi lembaga apa tadi? Pertanian ke BP POM, ya kan? Badan POM. Nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Gitu loh. Tapi nggak gini, masalah. Walaupun Pak. yang normatif harus lengkap, buku-buku lengkap. Hasil penelitian yang terdahulu ada. Jurnal hukum ada. Yang berkaitan ya. Kemudian putusan pengadilan ada. Jadi putusannya nomor berapa Bu Nara? Komplit itu. Tadi ada. Boleh saya kasih masukan, Bu? Judulnya coba. Ini Bang Abi. Ya, keren. Ini studi kasus putusan MA. Judulnya mana tadi ya? Nah, ini. Ini judulnya tindak pidana perlindungan konsumen. 594. Bentar. Mana judulnya tadi? Soalnya kan nanti mesti akan ditanya di ujian. Apa sih produk rekayasa genetika itu? Pasti itu, ya kan? Ya, produk yang direkayasa genetiknya. Nah, apa contohnya? Nah, itu pasti itu. Jadi saya fokus ke misalnya mau ke pertanian apa, misalnya mau ke pangan apa gitu ya Pak ya? Iya, beras misalnya, beras misalnya gitu kan? Misalnya, tapi kalau putusannya ini kaitkan dengan putusan ini. Oh, yang ini pangan Pak ini. Pangan kan? Ya. Pangan dalam arti apa ini? Jadi tepung, dia beras? Bukan beras, jadi dia jagung. ini buat makanan tapi bahannya ada yang mengandung GMO gitu loh Pak. Iya. Bu Nara, boleh saya masih masukan ya? Boleh Pak. Tuh. Ya. Ya, jadi mohon maaf Pak Hartono saya potong Pak. Iya. Jadi kalau saya lihat dari paparan Mbak Nara ini, jadi ini berisik banget ya. Jadi harus ada poin yang diambil masalahnya Mbak Nara. Contohnya gini, tindak pidana perlindungan konsumen terhadap produk rekayasa genetika. Artinya harus ada salah satu yang diambil poinnya, masalahnya. Jadi kalau saya lihat dari
tadi undang-undangnya, terus juga itu terlalu lebar juga. Memang harus ada studi kasus yang diambil satu poin aja, intinya aja itu. Mungkin gambarannya itu, Pak. Mbak Nara gitu, saran dari saya. Ya, terima kasih Pak Irawan. Jadi memang mungkin saya kurang bisa meneranginnya ya. Maksudnya itu sebenarnya poinnya itu di perlindungan konsumen. Jadi gimana sih tindak pidana untuk perlindungan konsumennya? Mungkin produknya itu terlalu luas yang jadi kelihatan berambiang gitu ya. Mbak, halo, boleh Mbak Nara komentar sedikit? Boleh Pak. Mbak Nara, ini putusannya sudah ada sama saya nih. Mbak Nara, kan kita sudah belajar pidana, Mbak Nara. Kan kalau pidana kan sebenarnya kita lihat daripada unsur, kemudian Mbak Nara tinggal logikanya apa unsur-unsurnya, kemudian apa yang mau dianalisa daripada unsur tersebut, terus apa yang menjadi kendala di saat itu, Kak. Kan sebenarnya sederhana, maksudnya jangan terlalu, ini melebar sekali menurut saya sih, malah pusing gitu. Kan. Ini melebarnya itu karena terlalu banyak teorinya. Sebenarnya intinya itu cuma di sini, Pak. Nah, ini benar, saya sudah dapat putusannya. Saya sudah dapat putusannya ini. Ya, Bang Abi. Saya sudah dapat. Ini kalau saya lihat, ini kan fokusnya terhadap tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dalam pasal 91 ayat 1. Ini kayaknya fokus putusan yang Ibu angkat dalam kasus ini itu terkait dengan tidak memiliki izin edar. Iya. Nah, jadi kalau dari Bang Henry tadi betul sekali, itu tadi makanya harus fokus ke pembahasannya apa sih sebenarnya. Ternyata isi dari kasus putusan MA ini terkait tentang izin edar. Artinya fokusnya di situ. Yes, betul itu. Cuman begini Bang Abi, untuk kasus-kasus yang masalah izin edar kan sudah ada ya. Saya itu ke intinya tuh ke sini. Nah, mana Bu? Mana ayo kemana? Tindak pidana perlindungan konsumen ini di konsumennya itu bagaimana gitu loh Pak. Jadi undang-undangnya itu belum ada di sini. Berarti kenapa Ibu angkat kasus mengenai putusan itu? Iya, betul. Karena studi kasus judulnya. Iya. Jadi nggak boleh nulis itu ya harusnya ya. Saya pikir harus nulisin, karena undang-undangnya belum ada yang di sini. Ini putusan pengadilan juga belum ada yang melindungi konsumen terhadap produk GMO ini gitu loh. Model kayak aja Bu Nara, kayak boleh ya masukkan ya Bu Nara. Kayak saya. Ya Bu Nara. Masukkan nih Bu Nara. Gini Bu Nara. Jadi gini, kalau lihat judul Ibu itu kan, judul tindak pidana terhadap perlindungan konsumen ya atas produk rekayasa genetika, kan gitu kan, perlindungan UUPK dikaitkan dengan produk apa nama tadi, rekayasa genetika, ya. Maksud saya gini Bu Nara, kan artinya kan kalau membuat judul seperti itu seolah-olah produk rekayasa genetika ini tidak baik, ya, tidak baik, sehingga bisa menyebabkan apa gitu, sehingga ada hak-hak konsumen tidak terlindungi gitu. Iya, kan begitu kan? Ya. Harusnya kan ke sana nih, sehingga Bu Rara kaitkan dengan UUPK. Benar nggak? Ya, nah, itu kan harus digali. Berarti kan Bu Nara UUPK mengatakan demikian. Tetapi dengan adanya GMO ini, ada konsumen dirugikan seperti ini. Di mananya dirugikannya gitu. Nah, tapi kalau Ibu kaitkan tadi dengan putusan Mahkamah EMA tadi itu kan itu hanya masalah izin. Sebenarnya sementara di karena belum ada kasus yang dari konsumennya sendiri, Bang. Iya, maksudnya gini, Bu Nara itu harus menyampaikan gitu, hasil penelitian itu nanti menyampaikan, begini loh, ternyata GMO itu efeknya seperti ini loh, makanya perlu UUPK. Kan harusnya begitu dong. Ya kan? GMO itu seperti kan tadi pemaparan Ibu itu kan begitu tadi. GMO itu apa, bagaimana, sehingga sudah ada faktanya, sudah ada kejadiannya bahwa memang konsumen itu dirugikan. Iya. Itu Bu Nara. Ya. Makasih gitu. Gitu mungkin masukannya Bu Nara ya. Kalau ini kelihatan nggak yang saya share Bu Irma, Bu Nara? Kelihatan. Nah, ini di sini ini kan yang Ibu angkat kan terkait. Betul, penjelasan Bang Yusudi itu sebenarnya menutup semuanya ini. Iya.
Sebenarnya intinya begitu, cuman karena belum ada kasus yang masuk ke pengadilan dari sisi konsumen. Kenapa produk GMO ini merugikan begitu loh? Oke, kalau gitu Bu Nara begini, nggak usah pakai putusan, Ibu adakan penelitian. Jadi Iya, betul. juangkan Itu aja. kasus ini. Gitu. Betul sekali Iya, itu. benar. Karena Jadi Ibu tidak tidak perlu mengangkat itu. ada studi kasusnya ya, walaupun Ya, ada penelitian tentang itu. Karena kalau ini lebih kepada tindak pidana izin edar, tidak sengaja. Tidak ada izin sudah di Tidak penjara. sengaja tidak memiliki izin edar. Ini tindak pidananya izin edarnya, makanya di penjara. Makanya Sudah dituntut. penelitian aja kalau nggak mau pakai putusan, cari tahu. Bu Nara, Iya Pak. saya izin sekali. Kalau saya telah membaca keputusan Mahkamah Agung itu, Ibu tuh menurut saya tidak pas dengan keputusan itu. Padahal keputusan itu di penjara itu karena dia tidak punya izin. Dia Memang tidak edarkan tapi ada, tidak izin Pak. maka dipidana. Ini salahnya karena ada studi kasusnya. Karena penelitian Ya. saya ini memang belum ada kasus yang dimajukan karena dari sisi konsumen. Oh, makan yang hasil produk GMO ini bermasalah di badan saya, memang belum ada gitu. Atau Karena begini masalah yang judulnya, ada Bu Nara. ke izin edar semua. Judulnya begini, model kayak saya perlindungan aja, hukum Bu Nara. terhadap konsumen. Ya kan judulnya itu perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai apa itu tadi? Apa NGO apa ya? GMO produk. Ya. NGO. Ya, NGO mah itu LSM. aja. Oke ya. Ya, Iya, ini hanya iya. sekedar advice aja, masukan buat Ini Bu sebenarnya Nara, sebetulnya gini biar aja. lebih. Kalau memang tadi udah masukan dari teman-teman tadi ya, judul bisa dirubah. Kalau izin edar sudah ada putusannya, dirubah judulnya tentang tidak pidana terhadap tidak adanya izin edar Pak, tadi. izin edar, Pak. Izin edar tentang konsumen itu ya. Karena Tapi kalau penelitiannya ingin udah ada Pak, nanti dibilang plagiat. Loh. Oh, apa yang seperti ini? Loh, Ibu kan kalau mau sudah mengkaji ada mau berarti atau gimana? Enggak. Ibu Maksudnya tinggal saya jangan besok ini salahnya karena ada studi kasus. Saya tulis di studi kasus itu karena memang ini produk rekayasa produk transgenik ini ada masalah. Cuman yang saya mau angkat ini memang belum ada masuk ke pengadilan begitu Pak. studi kasusnya dihapus. Nanti Berarti di jangan bab pada 3 pidananya itu. hanya hasil penelitian setelah Anda melakukan penelitian betul-betul yang orisinal. Hasil penelitian di bab 3. Model Jadi, kayak saya ya Pak Hartono ya? Betul, karena belum ada ya Mas. Ya, betul. Pokoknya Betul, Pak. putusan Putusan PMA dihapus. Mahkamah Agung. Coba, Betul, Dr. Kafar, sama judulnya sama. lagi coba. Coba buka judulnya lagi coba, tolong. Judul. Pak Habibie di stop sharing Pak. Pak Habibie. Iya, di ini dulu deh. Nah, judulnya dulu yang tadi coba. Gimana bukanya? Share screen. Nanya lagi Share screen gimana Bu, bukanya. bukanya di share screen, dibuka pelan-pelan. Nah, itu berarti studi kasus dihapus. Ya kan? Iya. Dihapus itu. Pak, mau tanya Pak. Misalnya nih supaya gampang ya Pak ya. Nggak ada yang gampang. Bukan, aja Mas, gampang. bukan. Maksudnya begini Pak. Namanya juga usaha, supaya mudah ke depannya. Kita saya cari masalah-masalah yang sudah ada di pengadilan tapi produknya lain. Begitu apa Pak? Produknya apa lagi? Ini nanti ketemu yang sudah pernah menulis lagi, ya kan? Gimana? Nah, berarti ini tinggal sudah ada yang studi menulis kasus. belum? Yang menggarap penelitian ini kan masih jarang. Belum, Masih jarang kan? Ya kan? Nah, makanya masih jalanin jarang. kayak Pak Kapar aja. Oleh udah, sebab itu Nara. dihapus saja. Penelitian. Studi kasus putusan dihapus. Jadi tetap tidak pidana perlindungan konsumen terhadap produk rekayasa genetika. Gitu aja udah. Iya. Ya kan? Hasil Bisa 2 tahun itu. penelitian nanti langsung penelitian
Mbak Nara sendiri, nggak usah pakai putusan. Kalau Mungkin kalau pakai putusannya putusan memang begini, mohon izin sampai Pak besok Hartono belum ya. ada, begitu. Ya. Mungkin Analisa gini Pak putusan Hartono, analisa Bu Nara. putusan pengadilan terhadap tindak pidana perlindungan konsumen berdasarkan kasus putusan Mahkamah Agung nomor 2594 dan seterusnya. Cakep, jadi itu barang Mbak Bibi. Pas. Ya, Tidak cocok, jadi Pak Bibi. analisa Kalau enggak Pak gini, Bibi tidak cocok. tindak Iya. pidana perlindungan konsumen Tidak cocok. terhadap produk Tindak pidana rekayasa konsumen genetika perlindungan konsumen ya. berdasarkan undang-undang Analisa apa Pak gitu. Sabedi. Ya, kalau karena terdapat- kayaknya ini lebih gampang Bu Nara kalau kita hanya menganalisa pertimbangan hukum pada tindak pidana perlindungan konsumen mengenai rekayasa genetik berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Nah, itu. Kalau enggak berdasarkan ini Bang, berdasarkan undang-undang apa gitu. Oke, boleh juga. Tinggal Jadi pilih salah satu undang-undang tadi ya. Pisau analisis Ya. ini undang-undangnya. Tapi kan banyak undang-undangnya Mbak Nara, tinggal Ini salah satu aja Mbak Nara, dari semuanya. Mbak Nara udah tahu banyak pembimbing di 316 katanya tanya dulu. Bukan cuma pembimbing, Bang, promotor semua kok di sini. Tinggal cari yang free atau tidak Orang bilang. buatnya baru tadi pagi. Promotor sama provokator ya Bang. Provokator. Supaya aman itu deh. Pokoknya studi kasus ini dibuang nih. Studi Iya, Pak. Coba deh. Buang yang Yang jauh, Ibu Bu. Nara nggak cocok Jauh. itu. Catat Dibuang Mbak dulu. Nara, studi kasus jauh ya, Pak. dibuang. Karena itu Iya. isinya izin edar. Jadi tidak Izin masuk edar ya, ke- nggak pas. nggak pas memang. Nggak Tadi pas Ibu Nara dengan yang Ibu ambil itu. Tapi setuju saya cari kalau kasus lain. Kalau ada, kalau tidak ada, ya sudah. Hasil penelitian penelitian berdasarkan murni Ibu nih. Ya. penelitian lapangan nanti. Iya. Gitu. Iya. Nggak apa-apa. Nggak masalah, udah jadi itu. Mudah itu. Iya kan? Berarti bulan Iya, depan Pak. maju skripsi nih Pak. Bisa yang teken ijazah belum ada, Mas Gafar. Saya udah tinggal janjian sama Pak kepala Hartono ini badan, Pak. 316 semakin sore makin semangat Pak. Nggak tahu saya bertanya apa sebenarnya mereka ini dari pagi loh ini Pak. Aduh, Kan Udah ngantuk waktunya ya. Pak. udah tua-tua semua lagi. Aduh, luar biasa ini. DK-nya belum Semangatnya ada, memang. yang teken ijazah nggak bisa. Tunggu dulu. Iya kan? Ini rektornya juga belum ada. Tuh, tunggu Pak, dulu. kalau kita tes eternity, bebas ya Pak ya? Iya. Nanti kita angkat Pak Safrudin tuh rektor. Ya kan? Baru bisa teken dia. Amin. Setuju. Amin. Dokter Saifuddin, Setuju. Dokter Saifuddin. Sudah ya, DK-nya Pak, Mas ya? Gafar, DK-nya. Presentasi saya. Ya. Sudah Bu Nara, Saya kira sudah. begitu ya, Ya, Mbak. terima kasih Saya kira teman-teman begitu. atas masukannya. Dihapus dulu, Terima kasih dihapus. Pak Hartono. Baik, dihapus itunya. Dihapus dulu kata Iya, Pak Pak. Han. Nah, Iya. iya. Itu. Masih Nara ada tinggal waktu pilih tuh. promotor, Bu Nara. Dihapus ini. Masih ada waktu. Promotor aku Satu lagi Bu sempat. Penny, kepala badan. Satu lagi sempat. Siapa satu lagi? Siapa ya? Oh, masih ada waktu. Masih Pak. Tadi Bu. Ya, Kita ini 1,5 jam ya? 1 jam setengah. iya, iya. Iya. Oh, masih ada Tunggu. waktu Pak. Waktu. Ya durasinya Silakan. agak lama 2 jam hari ini durasi 2 jam. Bu Yuni, Tunggu. silakan. Tapi aku belum diinin Pak, masih Ya, begini. coba aja coba. Ya sudah dibacain Nggak aja masalah. Bu, dibacain dulu, Nggak, di-scan dulu kalau dari- bisa. Walaupun PDF di situ nggak usah pakai PowerPoint. Iya. Di-scan aja dulu Bu, Judulnya. di-scan aja dulu. Judulnya Ini dulu. udah jadi skripsi ya, udah jadi skripsi itu ya. Belum. udah jadi Baru skripsi ya? melangkah. Baru melangkah. Harus dicek dulu eternity-nya nih. Jangan-jangan 80%, Pak. Bang Ini Bernard, gimana nih? Pak Hartono mau tanya, Pak. kan Bang Bernard. Pak, mau tanya. Ya, sebentar. Ha? Jadi gini, Pak. Saya tuh jadi tambah bingung nih. Nah, Jadi, Bingung mulu. kan undang-undangnya banyak. Yang mau dipakai, yang Pegangan, dipakai berapa, Pak? Maksimal, Pak. Maksimal yang dipakai Karena- undang-undangnya. Gantung penelitiannya Mbak, baru masuk ke undang-undangnya. Berarti hanya pertama perlindungan konsumen dulu. Kalau ada undang-undang yang lain mengikuti perlindungan konsumen, undang-undang pangan itu nanti. Enggak, Tapi Pak. skop Perlindungan pertama. konsumen itu kan ada di label, di izin edar, di komposisi bahannya. Yang dipakai undang-undang konsumen aja. Iya, satu dulu itu. Buat Itu aja sama UUD UUD 45. satu aja, Bu, buat pisau. Lari ke pangan. Ibu mau bikin Itu berapa sih, caranya. Bu? Satu aja, Gitu. Bu. Jangan, saya ngerti ini terlalu ideal. Nanti kalau terlalu ideal, nggak fokus malah, ya kan nggak selesai-selesai. Kepengen saya ideal oke, tapi ya nggak usah terlalu panjang Mewah. lebar jauh ini.
Ini buat S2 Jauh aja sekali. Bu, buat Ini S2. banyak banget. Itu Oh, iya, nanti buat untuk Itu S2 level sama S1. Iya, buat S2 Penegakan dulu. hukum terhadap Jadi pokoknya undang-undang Pak pegang dulu perlindungan konsumen. Itu dulu. Perlindungan Sedangkan konsumen undang-undang sama Iya. UUD 45 itu ya Pak ya? ya UUD 45 enggak nantilah itu. Itu kan di atas ya, di Itu atas. sudah Ya. disertasi S3 itu punya Munara. Sudah ini undang-undang perlindungan konsumen lebar dulu. jauh. Itu. UUD 45 HTN itu. Enggak, untuk konsep teorinya kan begitu. Bisa Hati-hati mulai masuk dari hukum administrasi kesehatan Undang-Undang juga Dasar sebentar. 45 bisa. Pokoknya jangan bingung dulu deh, ya, jangan bingung. Sudah betul. Banyak yang mau diteliti Pak, bingung saya jadinya. Iya, fokus satu aja Ibu Nara. Ya Allah, satu aja Bu. Bagi-bagi Tadi kan buat Nanti teman saya hari kasih ini. tugas ya. Nanti saya kasih tugas penelitian yang Enggak lain. Pak, Tenang aja. Iya kan? pun Pak enggak Pak. Oh, enggak sih. Kalau Iya dong. Widya nanti. Kalau Widya nanti S2 tuh. Selanjutnya Pak, Bu Jumyati, Bu Jumyati. Baik, Bu Yuni. Monggo Bu. Silakan Bu. Judulnya dulu Bu. Bu Yurni di mute. Bundo. Perlindungan hukum terhadap makanan Padang atau gimana? Nah, itu belum ada kali itu. Itu belum ada, itu bagus banget itu. Bagus Itu banget juga undang-undang pangan. Iya. Atau ini apa, pembatasan sosial berskala besar ya, rumah makan Padang. Di setiap gudang ada terus masalahnya. Makan rendang ya. Jadi gimana Pak? Saya bacain aja. Silakan. Judulnya dulu Bu. Bacainnya 5 menit aja Bu. Iya, Siap. diringkas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Hartono, teman-teman semua. Judul tugas proposal saya yaitu jaminan akses pelayanan publik di DKI Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Pak ya. Pendahuluannya dibaca nggak Pak? Oh iyalah. Ringkas. Latar belakang Bu. Ringkas. Ya. Latar belakang yaitu pelayanan publik adalah esensi dari proses kepemerintahan yang menempatkan negara sebagai otoritas utama dalam arti berwenang, bertanggung jawab untuk mengatur serta memberikan setiap warga negara kesempatan pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang dalam kurung untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Saya rangkap aja ya Pak ya. Iya. Biar nggak ini ya Pak. Ya. Secara faktual, meskipun telah diatur tersendiri dalam bentuk undang-undang, namun persoalan terkait pelayanan publik masih menjadi isu penting yang kerap mengisi halaman media cetak dan online. Press Listen Yapika Action Act menunjukkan 4 permasalahan mendasar pelayanan publik di Indonesia, yakni A. Buruknya kualitas produk layanan publik. B. Rendahnya atau ketiadaan akses layanan publik bagi kelompok rentan. C. Buruknya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. D. Ketidakjelasan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa. Data yang dikemukakan oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, dan badan hukum milik negara BHMN, serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD.
menyatakan bahwa presentasi substansi dan pokok permasalahan pelayanan publik tahun 2019 adalah 39%, 211 laporan ekonomi dan lingkungan, 20%, 1085 laporan hukum dan pertahanan, dan 41.226 laporan sosial dan budaya. Nah, ini ada gambarnya ya Pak ya. Saya lanjut ya Pak. Ya. Oh. Alasannya apa Bu? Alasannya Ibu meneliti ini apa ini Bu? Alasannya? Ya, biar mengetahui tentang bagaimana pelayanan publik. Rumah sakit misalnya ke publik, ke masyarakat, dan apa ya? Iya, BUMD. Jadi pelayanan rumah sakit misalnya di DKI tentang COVID ini masih panjang, masih ada ininya Pak. Iya, silakan Bu. Diringkas Bu. Iya, saya baca rumusannya aja ya Pak ya. Boleh nggak? Rumusan aja ya. Rumusan masalah. Ada nggak? Ibu sudah tulis di situ alasan kenapa kok Ibu tertarik dengan judul ini. Ada nggak Bu? Belum, saya belum nulis alasan itu Pak. Tapi kalau Bapak tanya sekarang, saya tertariknya karena banyak kejadian di rumah sakit pada yang pelayanan COVID dan pada masyarakat yang pakai BPJS, jadi pelayanannya kurang memadai dan kurang nggak optimal ya Bu ya? Nggak optimal, kurang optimal. Kayak. Ya betul Pak. Ke situ Pak arahnya. Nah, rumusan masalah A. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia? B. Bagaimana implementasi jaminan pelayanan publik bagi masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di DKI Jakarta? Tujuan dan kegunaan penelitian A. Untuk mengetahui berbagai pengaturan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. B. Menganalisa bentuk nyata implementasi jaminan pelayanan publik bagi masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Ya. Kerangkanya baca nggak ya Pak? Kegunaannya apa Bu? Kegunaan apa Bu? Kegunaan penelitian ini apa itu? Ya, biar saya bisa mengetahui bagaimana perkembangan di rumah sakit, di puskesmas, dan pelayanan ke masyarakat tentang COVID-19. Bahkan di RW-RW juga ada Pak di kelurahan. Jadi ya saya begitu mencari. Di situ sudah ditulis Bu? Belum Bu? Di tulisan Ibu, belum. ketikan Ibu? Oh belum. Harusnya nanti ditambahin. Ya, nanti saya tambah. Kan menurut ini Bapak kan sedikit-sedikit aja dulu, nanti dikembangkan gitu, bukan saya baru ini. Itu untuk sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian strata 1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Unkris. Nah itu yang pertama itu. Baru yang tadi Ibu jelaskan. Ya kan kegunaannya itu. Memang penelitian ini kan untuk ujian skripsi Bu nantinya kan. Nah itu maksud saya. Baik. Lanjut. Masih ada? Ya Pak. Metode penelitian, suatu penelitian. Belum ada Bu. Kerangka Bu. Belum habis ya? Ya. Kerangka belum Bu? Iya ada Pak. Ada mungkin. Ada, tapi saya percepat tadi. Ada. Coba kerangka teorinya. Kerangka teori dan konsep. A. Teori negara hukum. Salah satu ciri utama konstitusi menurut AFDC adalah kepatuhan pada konsep negara hukum, rule of law. Pentingnya negara hukum terletak pada kemampuannya untuk membatasi pelaksanaan
kekuasaan yang sewenang-wenang melalui semua aturan hukum yang ditegakkan secara tidak memihak. Dicey berpendapat bahwa otoritas publik harus tunduk pada undang-undang yang sama seperti warga negara biasa yang dikelola oleh pengadilan biasa. Yang penting bagi supremasi hukum dan banyak sistem hukum lainnya. Jimli Asidik menyatakan bahwa konsep Rechtsstaat dan the rule of law adalah dua istilah yang dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Schell, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu Rechtsstaat, sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan the rule of law. Selanjutnya, Jimli menjelaskan konsep negara hukum yang digagas oleh Julius Stahl memiliki 4 hal yang substantif, yaitu 1. Perlindungan hak asasi manusia, 2. Pembagian kekuasaan, 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan 4. Peradilan tata usaha negara. Baik. Nah, Bu, judulnya tadi apa, Bu? Saya agak lupa. Judulnya Jaminan Akses Pelayanan Publik di DKI Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Ya, baik. Ibu di kerangka teori harus menjelaskan apa itu jaminan akses dari pakar, Bu. Jaminan akses itu apa sih? Nah, itu. Kemudian pelayanan publik itu apa sih? Dari pakar juga, Bu. Ditambahkan nanti, mohon ditambahkan. Iya, Pak. Kalau nanti bisa, kalau nggak usah semuanya sih, itu dulu. Karena kalau nanti menjadi skripsi, ini benar-benar mau diangkat, baru pandemi COVID itu apa dari pakar. Tapi cukup itu dulu. Jaminan akses, maksudnya apa? Dengan pelayanan publik. Itu udah cukup itu. Ya kan? Kalau ngomong-ngomong konsepnya apa, Bu? Konsep sudah? Kerangka konsep? Kerangka konsepnya, Konsepnya belum ya? Nggak apa-apa kalau belum kayaknya, Pak. Oh, belum. Ya, baru ya. Sistematika penulisan. Oke. Nah, jadi begini, yang perlu ditambahkan tadi kerangka teorinya masih kurang, mohon ditambahkan. Jadi judul harus dikupas. Ya. Kalau Mbak Nara tadi agak kebalik tadi. Harus kerangka teori dulu, baru konsep. Tadi Mbak Nara konsep dulu, baru teori, karena baru dibikin pagi tadi, baru bangun, jadi masih pusing. Jadi nanti mohon dioper kerangka teori dulu, baru konsep. Ya begitu Mbak Nara? Ya Pak. Iya kebalik Pak. Saya pikirannya selalu berdasar undang-undang terus, jadi pikirannya undang-undang terus jadi duluan Pak. Jangan, dari teori dulu, baru konsep. Ya, Ibu Yurni juga begitu, ya kan? Ya, Pak. Teori, tapi harus mengupas judul. Ya. Setelah ada teori negara hukum atau apa tadi, itu Pak. harus dikupas judulnya. Jaminan akses, apa sih maksudnya jaminan akses itu? Dari tokoh pakar hukum, ya. Jaminan akses kesehatan misalnya ya Pak. Fokus atau akses transportasi atau akses perizinan, jadi lebih fokus Bu. Ini kayaknya kesehatan ya Mas Gafar ya, kesehatan ya Mas Gafar ya. Iya kan? Iya. Itu ya. Nah, saya kira itulah ya. Jadi kalau terus latar belakang, makanya saya tanya alasannya apa sih Ibu tertarik dengan penelitian ini? Harus bisa jawab Bu. Iya ada Pak. Ya kan? Itu. Ini latar S1. Belakangnya. Kalau saya lihat banyak yang terjebak ke S2, kita masih S1, sabar saja. Jadi banyak yang terjebak di S2. S1 itu hanya masih kerangka teori, ya pendapat saja. Kalau sudah kayak Pak Gafar itu sudah masuk teori yang macam-macam itu. Harus sudah main di situ. Jadi kita masih langkah pertama dulu, nanti baru setelah itu monggo mau dalamin lagi
silahkan. Ya, Pak. Ya kan? Pak, mau Ya, nanya. sampai situ sistematika kan belum, itu nanti saja lah Bu, sistematika. Pak, Karena kalau sulit itu. penulisan sama kerangka duluan teori ya Pak? Dulu, iya kerangka teori dulu. Kerangka Oke. teori dan konsep jadi satu itu. Oh iya. Jadi satu tapi dibagi dua. Dibagi dua. Baru kemudian, kalau di tempat lain tinjauan pustaka sih itu. Tapi kita masih mempergunakan itu. Nah saya mengucapkan terima kasih karena apa? Banyak yang berdasarkan putusan tahun 2015 ke 2020 ini bagus. Cuma Mbak Nara tadi memang putusan yang baru tapi kurang tepat karena ternyata isinya izin ya, izin edar. Karena belum ada katanya. Kalau belum ada berarti ya sudah hasil penelitian kita wawancara atau kuesioner nanti dituangkan di bab 3 itu. Di bab 3. Ibu juga gitu nanti wawancara dengan Pak Gafar misalnya kan. Ini kenapa kok banyak orang tua nggak tahu sih mau suntik ini nggak ngerti lah. Ini di mana biasanya sih jawabannya sudah ada di bukunya Suryono Sukanto. Ini sosialisasi terhadap yang kurang. Sosialisasi terhadap aturan-aturan atau nah ini yang kurang atau budaya hukumnya orang di Jakarta misalnya atau di Jabodetabek merasa nggak perlu itu. Nah, mungkin ya kita kan harus melakukan penelitian dulu tuh baru nanti tahu. Pak, mau nanya, kalau kita di Unkris, kalau di luar kan tujuan pustaka, kalau di kita apa, Pak? Kita kerangka teorik dan konsep Kerangka tadi, teori Mas. dan konsep. Oke, Iya, oke, Mas. Pak. Makasih banyak, Pak. Sama itu, sama. Sama ya, Pak? Artinya sama, iya. Artinya sama. Saya kira Bu Yuni, Mau tanya, itu dibikinin sendiri atau suaminya ya yang bikin ya? buat sendiri Pak. Bapak tahu aja. Mantunya kan saudaranya dokter hukum itu. Bikin sendiri lah ya Bu ya. Tuh ya kan, bikin sendiri. Iya. Buat sendiri loh Pak. Iya. Apa Mbak? Mau tanya apa Mbak? Itu Pak, untuk metode penelitian. Saya itu kan biasanya kan pakai statistik. Nah, untuk hukum ini bagaimana ya Pak ya? Jadi saya tuh ngomongnya susah deh. Ya biasa, nanti mempergunakan 3 saja. Bahan hukum primer. Apa itu bahan hukum primer? Ditulis. Undang-undang dasar, undang-undang, dan macam-macam. Sebut undang-undangnya apa. Bahan hukum sekunder. Apa itu? Tulis. Misalnya penelitian tentang genetika tadi apa. Ada lagi apa, jurnal hukum, macam-macam. Ditulis semua. Baru kemudian bahan hukum tersier menjelaskan antara yang primer dan sekunder. Itu saja udah cukup sebetulnya. Kita kalau hukum nggak diputar-putar kok. Ada contohnya, nanti saya berikan contohnya. Ini memang harus kuliah khusus ini kalau begitu ini. Iya Pak, soalnya dulu pakai statistik sama uji kualitatif, kuantitatif. Nih kalau hukum saya nggak kebayang benar Pak. Enggak. Durasinya nggak cukup Pak, 1 jam Pak kuliah segini Pak. Makanya les privat aja berapa orang. Iya tuh, Pak Sarmudin benar. Ada pertemuan di pasar Pak, Pondok Gede, berapa di orang pasar itu? Pondok Gede nanti. Ya betul Pak. JW ya Pak. JW tutup. Masing-masing 1 orang 1 juta, 2 jam atau 3 jam. Tutup itu. Ya, langsung S2 aja deh Pak, penelitiannya satu terus aja. Kalau S2 harus ada statement penelitian Mbak Nara apa, Bu Yurni apa, statementnya. Itu harus ada. Iya. Harus ada statementnya. Nah, ini kan enggak. Di S1 tidak seperti itu. Masih sangat Belum mudah. sejauh itu ya Pak. Belum. Nanti capek semua nanti. Iya kan? Kita Iya, yang Pak. gampang-gampang saja. Terus saya capek Pak, saya mau mantu Pak. Jadi Ke Surabaya lagi penting Pak dikit aja mantunya ya Pak ya. Iya. Bu Yurni tinggal kasih yang muda aja, kasih yang muda, Pak Habibie udah gampang. Oh, Bang Habibie ya. Bagaimana Ya, Bu? Aduh, gimana Bu Yuni? Tapi aku ini Pak, pingin benar-benar belajar gitu dari Betul. tangan sendiri gitu. Betul. Iya. Pastilah. Walaupun salah kan nanya.
Iya, iya. Iya Pak. Berarti saya kalau juga. dapat nilai C nggak apa-apa Bu Yurni ya? Jangan. Saya nggak mau Pak. Jangan C lah Pak. Kalau nggak A, B. Oh, Saya udah nggak begitu. tidur Pak. A ya Pak ya. Oh. Aduh. Ya, saya kira semangat yang penting bagus ada kemauan ya. Anak-anak muda saja yang pagi kadang-kadang nggak mau dia bikin, nggak mau bikin secepat ini. Itu yang kita kadang-kadang jengkel ya. Nah ini yang Kan beda Pak, orang tua Pak. Kalau kita orang tua, apa yang bisa dikerjakan hari ini jangan ditunda-tunda, kan begitu. Nah, itu kayak Pak Aris, iya betul. Saya kira cukup ini 3:30 lebih nih. Iya. Makasih Pak. Tambah durasi bayar. Mau nanya, punya aku diapain lagi ya? Apanya yang bisa dirubah ya Pak? Tadi latar belakang Bu, alasan Ibu apa meneliti, ditambahkan. Kemudian apa tadi? Kerangka teorinya juga belum masih kurang kerangka teori. Oh iya. Jaminan Iya, akses, pengertian jaminan akses apa sih? Ini mesti terkait dengan undang-undang pelayanan publik ya, pasti. Ibu HTN kan Bu ya, HTN kan? Iya Pak. Iya. Oke Pak. Sampai nanti kalau ketemu Pak Parbuntian, ada dari jauh sudah ada konsultasi Bu. Iya, siap Pak. Dengan Pak Tian atau Pak Philips, terserah Ibu. Pak Tian aja. Pak Tian aja ya. Iya. Ya masih muda Pak Tian, kalau Pak Philips udah tua. Ya. Bukan Pak, sama-sama Horas Pak. Oh begitu. Bukan itu. Sama-sama Horas. Kelas 316 yang ambil tata usaha negara cuma saya berdua Pak kalau nggak salah. Oh berdua? Saingan Hanya dong. dua. Siapa? Bu Yurni sama Pak Muhajir Habibie Pak. Iya. Cocok itu, cocok. Top. Baik, Asisten Pak Habibie, asisten. Ya, yang lain ambil pidana sama perdata Pak. Kayaknya tidak menarik mungkin tata usaha negara Pak. Iya. Bagus ya. Iya. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih. Ya, selamat malam Minggu. Selamat sore Pak. Selamat malam Minggu. Terima kasih Pak. Salam sehat ya Pak.